Hai, selamat bertemu kembali dengan saya Sahdat. Terima kasih buat kalian yang masih setia station di channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat mungkin untuk sekedar refleksi ataupun memperkaya literatur-literatur dalam memahami narasi-narasi Alkitab. Hari ini kita mau berbicara tentang kekuasaan. Kita tahu dewasa ini bahwa ada begitu banyak kepentingan-kepentingan di dunia ini, tujuannya berbeda-beda. Nah, satu dari kepentingan yang saya maksud, misalnya seperti Facebook yang mengubah perusahaannya menjadi Meta, merupakan sebuah gambaran dari banyaknya kepentingan-kepentingan di dunia ini. Meta membangun perusahaan di bidang komunikasi virtual, internet, dan mengembangkan sayapnya sampai kepada model metaverse yang akan membangun lingkungan virtual yang baru. Dan di sini kita melihat Mark Zuckerberg sebagai CEO dari Meta ini sedang membangun kerajaan bisnis. Nah, ini adalah bagian-bagian kecil dari kepentingan-kepentingan yang ada di dunia ini. Belum lagi kita melihat bagaimana maraknya kepentingan-kepentingan yang dibangun di bidang media, bisnis, ekonomi, sosial, bahkan agama sendiri. Salah satunya kekristenan sendiri mencoba untuk membangun kerajaannya di tengah-tengah dunia ini dengan mendominasi dunia dan berusaha mensejajarkan diri, dan bahkan lebih dari pensejajaran diri, bahkan sampai kepada tingkatan yang lebih tinggi. Jadi kecenderungan mencoba mengalahkan dominasi-dominasi lain merupakan bagian dari aktualisasi kepentingan-kepentingan itu. Akibatnya, sadar atau tidak, masyarakat kita sekarang sedang hidup di dalam dunia yang penuh dengan kompetisi. Dan hal yang paling buruk dari kompetisi adalah perang. Manusia yang hidup sekarang ini tentu mengharapkan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan. Namun kepentingan-kepentingan lain membuat orang bisa jadi tidak bahagia, tidak sejahtera. Dan bahkan cenderung akan terjadi intimidasi untuk memenangkan kepentingan sendiri, untuk membangun sebuah kerajaan yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini dan mendominasi dunia. Nah, tentu ya ini hal yang paling buruk adalah perang dan kekacauan di mana-mana. Disinilah kita kemudian diingatkan kembali bahwa model kehidupan dunia ini sedang menawarkan model hidup yang berkompetisi, yang pada akhirnya fase terburuk yang harus kita hadapi adalah perang, karena masing-masing akan mencoba mendominasi lingkungan masing-masing. Lalu model seperti apa yang kita harapkan untuk setidaknya bertahan di tengah-tengah dunia yang seperti ini? Mari kita lihat percakapan dua tokoh di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat 33 sampai 37 antara Yesus dan Pilatus. Ini dia. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus. "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya. "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku.
Nah, apa hubungan dari cerita ini dengan kepentingan-kepentingan yang saya katakan tadi? Disinilah kita mau melihat dua tokoh dalam cerita ini yang menawarkan dua model yang berbeda sebenarnya kalau kita memaknai percakapan kedua tokoh ini. Jadi dua tokoh ini menawarkan model yang berbeda dalam menerjemahkan kerajaan, menerjemahkan kekuasaan, menerjemahkan kepentingan masing-masing. Kita bisa melihat model yang ditawarkan oleh Pilatus sebenarnya murni adalah model kerajaan yang lebih mendominasi pada kepentingan politik. Ya, pertanyaan Pilatus, engkau inikah raja orang Yahudi? Ini sebenarnya bisa dianggap sebagai sebuah pertanyaan yang bukan ingin merujuk pada kepastian jawaban Yesus bahwa dia adalah raja. Dia tidak sedang ingin memastikan dari mulut Yesus bahwa dia adalah raja, tetapi justru pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan keraguan. Pilatus sepertinya memiliki keraguan kepada Yesus sebagai seorang raja seperti yang dituduhkan kepadanya oleh bangsanya sendiri. Karena di dalam mindset Pilatus ini, bahwa seorang raja itu ya memiliki otoritas atas daerah kekuasaannya. Dia memiliki daerah kekuasaan, dia memiliki prajurit, dia memiliki rakyat yang dipimpin. Kemudian dia juga memiliki perangkat-perangkat kerajaan yang ditata secara terstruktur. Dan Pilatus tidak menemukan itu dalam diri Yesus ketika berhadapan dengan Yesus. Maka jelas model kerajaan yang lebih mendominasi pada kepentingan politik ditunjukkan oleh Pilatus dalam percakapannya bersama-sama dengan Yesus. Apalagi Pilatus ini punya banyak track dan catatan sejarah yang dikatakan buruk, ya. Sebagaimana yang di dalam catatan Yosefus, sebenarnya saya tidak ingin membahas bagaimana sepak terjang dari Pilatus ini, tapi saya ingin mengingatkan sedikit bagaimana yang dicatatkan oleh Yosefus bahwa Pilatus ini pernah memakai uang perbendaharaan Bait Allah untuk membangun saluran air di Yerusalem, sehingga itu mengakibatkan keributan yang sangat luar biasa, masyarakat demo, tetapi Pilatus tidak mengindahkan. Bahkan katanya Pilatus justru menganiaya mereka yang demo itu. Nah, inilah kekuatan-kekuatan politik yang ingin mendominasi, yang hanya ingin memenangkan kepentingan politik pribadinya saja, yang hanya ingin mempertahankan kedudukannya sebagai politikus. Politik-politik seperti inilah kadangkala yang membuat orang tidak menjaga keseimbangan tadi. Kepentingan-kepentingan yang seperti ini akan membuat orang menjadi hidup susah, tidak bahagia. Tetapi model kerajaan, model kekuasaan yang ditawarkan oleh Yesus bukanlah model kekuasaan yang mendominasi pada kepentingan politik seperti yang dimiliki oleh Pilatus. Jawaban Yesus di ayat 34 itu jelas membungkam kecerdasan Pilatus. Kita harus mengakui bahwa Pilatus adalah orang yang cerdas. Meskipun Pilatus menyangkal dirinya untuk mengakui Yesus sebagai raja, tapi setidaknya Pilatus tahu bahwa Yesus bukan raja sebagaimana yang dia pikirkan. Nah, di sini kita melihat model yang ditawarkan oleh dua tokoh ini yang sangat berbeda sebenarnya. Perbedaan itu sangat mencolok. Karena apa? Sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dua hal yang mau kita lihat dari model kerajaan yang ditawarkan oleh Yesus di hadapan penguasa pada saat itu. Pengakuan Yesus bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini, itu mengindikasikan bahwa Yesus terpisah dari dunia ini. Jadi dia bukan produk dunia ini, maka dia tidak berusaha ingin mengambil sistem dunia ini. Dan Yesus juga tidak sedang membangun kerjasama dengan politik-politik religius di dunia ini. Dia juga tidak punya apa yang dipikirkan oleh Pilatus. Dia tidak punya daerah kekuasaan secara material. Dia tidak punya perangkat-perangkat kerajaan. Dia tidak punya prajurit. Dia tidak punya masyarakat yang dipimpin. Dan dia tidak punya anggota-anggota bersenjata untuk berperang melawan
kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi teks ini ingin menjelaskan bahwa dia adalah yang ilahi, yang tidak berasal dari materi dunia ini. Dia adalah yang ilahi yang memperlengkapi pengikutnya dengan perlengkapan-perlengkapan ilahi pula, dengan perlengkapan kerohanian. Jadi Yesus memperlengkapi setiap orang itu dengan perlengkapan kerohanian itu untuk apa? Untuk memperjuangkan kebenaran, untuk memperjuangkan keadilan sebagai tanggung jawab imannya. Jadi bukan sekedar tanggung jawab politik, tetapi ada tanggung jawab moral kepada yang ilahi. Ada tanggung jawab moral kepada Allah di dalamnya. Sementara dimensi politik yang ditawarkan oleh Pilatus masih meragukan adanya tanggung jawab ilahi di sana. Karena apa? Karena yang terjadi hanyalah pertumpahan darah, pemberontakan, intimidasi yang membuat masyarakat tidak bahagia, tidak sejahtera, dan tidak sukacita. Jadi kerajaan yang dimaksud oleh Yesus itu bukanlah kerajaan yang meraih kekuasaan dengan hal-hal yang demikian. Tetapi kerajaan yang dimaksud oleh Yesus yang terpisah dari dunia adalah kerajaan yang memiliki kekuatan ilahi yang memperlengkapi setiap pengikutnya dengan perlengkapan-perlengkapan kerohanian agar bisa menghadirkan kedamaian, memperjuangkan kebenaran dan keadilan sebagai sebuah tanggung jawab yang diemban. Jika digambarkan dalam peta kekuasaannya, kerajaan yang dimaksud oleh Yesus ini adalah kepemimpinan yang di dalamnya ada sebuah kegiatan keilahian. Secara sederhana saya mau katakan bahwa kegiatan keilahian ini adalah ada sebuah kegiatan gerakan kerohanian. Jadi gerakan kerohanian inilah yang kemudian berkuasa atas hati nurani setiap orang yang mau mengikut dan percaya kepada Yesus. Sehingga setiap orang yang mengikut dia mau menerima dia. Jadi kerajaan Allah yang dimaksud adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus sebagaimana yang dituliskan dalam Roma 14 ayat 17. Kebenaran dan damai sejahtera yang seperti apa? Kebenaran dan damai sejahtera yang melawan kekuatan-kekuatan jahat dengan cara memperlengkapi diri secara rohani. Jadi daerah kekuasaan Allah itu tidak dalam ukuran manusia. Daerah kekuasaan Allah itu diukur melalui hati nurani manusia. Allah berkuasa terhadap hati nurani setiap orang. Nah, ini yang menjadi menarik. Jadi kalau dipakai ukuran politik yang ditawarkan oleh Pilatus sebenarnya adalah ukuran politik yang hanya memetakan kekuasaan itu sesuai dengan target jajahan. Jadi mana daerah yang bisa dijajah dan dimenangkan, disitulah kerajaan dunia bisa berkuasa. Tetapi kerajaan yang ingin ditawarkan oleh Yesus adalah kerajaan yang menguasai hati manusia, yang mengajarkan manusia itu untuk bertanggung jawab, memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Jadi kalau kepentingan politik dunia yang ditawarkan oleh Pilatus adalah kepentingan politik yang melawan dengan pedang, Yesus menawarkan sebuah model untuk melawan tidak dengan pedang, tapi dengan cara apa? Dengan cara memperlengkapi diri dengan kekuatan-kekuatan yang dibangun dari persekutuan kerohanian. Inilah makna yang bisa kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Jadi terpisah dari dunia. Apa tujuan dari kerajaan yang dimaksud oleh Yesus itu? Yesus selanjutnya mengatakan bahwa kerajaannya adalah kerajaan yang berasal dari kebenaran yang memberi kesaksian bagi dunia. Jadi bagian yang hakiki dari misi Yesus adalah bersaksi tentang kebenaran serta mengarahkan orang-orang kepadanya untuk bersaksi di dalam kehidupan. Jadi betapa herannya kita, betapa anehnya kita jika kita melihat bagaimana sebenarnya misi yang dibangun saat ini. Sedikit saya ingin menyampaikan sebuah kritik kepada gereja tentang kepentingannya di tengah-tengah dunia ini. Apakah untuk mendominasi
atau untuk mengajarkan dan memperlengkapi setiap orang dengan kekuatan-kekuatan ilahi melalui persekutuan-persekutuan kerohanian, membentuk karakter kerohanian mereka. Kalau dunia sekarang mendominasi, itu karena ada kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, sosial di dalamnya, karena ada persaingan di dalamnya. Nah, sekarang pertanyaannya, misi gereja hadir untuk apa? Apakah untuk kepentingan-kepentingan dan mensejajarkan diri terhadap kepentingan dunia ini? No. Kepentingan gereja hadir di tengah-tengah dunia ini adalah untuk membangun sebuah persekutuan, sehingga terbentuk sebuah karakter yang ilahi di mana di dalamnya ada orang-orang yang mau berjuang untuk kedamaian, untuk keadilan dan kebenaran. Jadi jangan sampai gereja terjebak pada dimensi kepentingan yang sama dengan dunia, tetapi memberi kesaksian bagi dunia. Gereja hadir memberikan kesaksian bagi dunia, bukan menguasai dunia. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya kita melihat kembali apa tujuan misi di tengah-tengah dunia saat ini di dalam gereja kita. Sebagaimana misi Yesus untuk menyaksikan kemurahan Allah bagi dunia ini. Begitulah seharusnya gereja. Jadi peranan gereja ialah harus menjadi hamba Yesus Kristus dan bukan penguasa dunia saat ini. Karena Yesus sendiri juga masuk ke tengah-tengah dunia ini tidak ingin mengambil alih dunia ini dari kepemimpinan-kepemimpinan yang sudah ada. Tetapi untuk apa? Untuk mentransformasi model kepemimpinan yang ada di dunia ini. Jadi kekuatan yang ditawarkan oleh Yesus itu bukanlah kekuatan dalam dimensi duniawi, melainkan salib. Inilah kekuatan yang ditawarkan oleh Yesus. Salib sebagai lambang penderitaan dan penolakan oleh dunia yang merupakan sebuah kemuliaan. Dan inilah yang diemban oleh gereja seharusnya saat ini. Mudah-mudahan gereja kita juga bermisi ke arah yang demikian. Sehingga peranan gereja itu hadir bukan mau mendahului Yesus, tetapi untuk menjadi hamba Yesus Kristus yang melayani dan mengajarkan serta membangun karakter kerohanian orang-orang percaya sehingga bersedia menjadi saksi Kristus untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, kedamaian, dan menciptakan kebahagiaan di tengah-tengah dunia. Jadi dengan hanya menyangkal kuasa dunia ini, maka gereja mampu menemukan kuasa Allah. Jadi kalau gereja masih hidup dalam rupa dunia, baik dalam struktur organisasinya, maka mustahil gereja itu bisa menemukan kerajaan Allah. Jadi gereja dewasa ini sedang berhadapan dengan pilihan-pilihan. Apakah dia harus hidup dengan model yang ditawarkan oleh Pilatus, atau hidup di dalam model yang ditawarkan oleh Yesus. Kadangkala ada banyak orang mengatasnamakan gereja, tapi justru hidup di dalam model yang ditawarkan oleh Pilatus. Hanya mengejar kekuasaan, kenikmatan, dan mengorbankan banyak umat di tengah-tengah dunia ini. Jadi gereja harus berhadapan dengan dunia ini. Hanya dengan kehilangan nyawanya di dunia ini, maka gereja akan menemukan siapa dirinya di hadapan Allah. Jadi kalau ada gereja yang tidak mau kehilangan nyawa, gereja yang tidak mau berjuang dalam tanda kutip dalam kedamaian, persoalan-persoalan sosial, maka Anda sedang berhadapan dengan gereja yang hanya memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri dan hidup di dalam model yang ditawarkan oleh Pilatus. Di dalamnya ada orang-orang cerdas, tetapi bukan orang-orang yang mau melayani. Karena tidak semua orang cerdas mau melayani. Lalu apa yang mau kita renungkan dari teks ini? Maka
sebagai individu yang percaya kepada Yesus sebagai Raja, sebagai penguasa semesta ini, setiap orang, setiap individu itu bertanggung jawab untuk senantiasa mencari dan menemukan kerajaan Allah dalam segala manifestasinya. Hendaklah kita semua yang percaya kepada Yesus merasa lapar dan haus akan kehadiran kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Baik di dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, di tengah-tengah persekutuan kita, bahkan di lingkungan sosial kita. Jadi kita bertanggung jawab mencari kerajaan Allah dan sampai menemukannya. Maka tanggung jawab kita adalah menawarkan perdamaian, menawarkan kebahagiaan, menawarkan sukacita dan damai sejahtera. Bukan mengambil alih dunia ini. Kemudian yang selanjutnya, peranan kita sebagai orang-orang percaya hendaknya mau melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan jahat. Mau berbalik kepada Yesus, berbalik kepada firman, dan berbalik kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita harus mengalami kerajaan surga itu dengan semua berkat dan tuntutan. Pilihannya adalah dua. Apakah kita mau mendominasi dunia ini, memaksakan diri kita, sementara Allah tidak memaksakan kita untuk menguasai dunia ini. Karena kuasa Allah sudah cukup untuk menguasai dunia ini. Jadi tidak perlu kuasa kita untuk menguasai dunia ini. Hari ini firman ini ingin berbicara kepada kita agar kita mempersiapkan diri kita, memperlengkapi diri kita, memperlengkapi kerohanian kita untuk sama-sama memperjuangkan kedamaian, keadilan, kebenaran, menciptakan kerukunan, menciptakan kebahagiaan, baik di tengah-tengah lingkungan, keluarga, masyarakat, persekutuan, dan di tengah-tengah dunia ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Sadat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.